Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membaca Tuhfatul Mubtadi bi Syarhil Manzumah Al-Baikuni dalam ilmu Mustalah al-Hadits yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Dan sebelumnya kita telah mengambil satu jenis hadis yang umum, yaitu hadis al-mu'al, hadis yang mu'al. Terdapat banyak jenis-jenis hadis yang bercabang darinya, sebagaimana yang telah disebutkan. Ada hadis syadz, ia disebut hadis al-mu'al juga. Ada al-maqlub sama, ada al-gharib wal fard, ada al-munkar, ada al-mudraj dan al-muttarib. Yaitu diantaranya. Selainnya masih ada lagi. Dan pada hari ini insyaallah kita akan mengambil jenis hadis yang ke-25 dari susunan Al-Imam Al-Baikuni rahimahullahu ta'ala dalam manzumahnya, yaitu hadis al-muttarib. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi, al-muttaribu thumma intalaqa thumma intaqala an-nazimu rahimahullahu ila bayanil hadisil muttaribi wa huwa ya'udu ila abwabil ilali wa anwa'iha. Wa qala rahimahullahu wa ikhtilafi sanadin aw matnin muttaribun inda Uhayli Fanni. Baik, berkata Syekh Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala, hadis yang ke-25 yaitu hadis al-muttarib, hadis yang guncang, ada keguncangan padanya. Kata beliau hafizahullah, kemudian intaqala an-nazim rahimahullah, an-nazim al-Imam Al-Baikuni rahimahullah berpindah menjelaskan hadis al-muttarib. Dan dia adalah hadis yang ya'udu ila abwabil ilal wa anwa'iha, hadis yang kembali kepada bab ilal yang sebelumnya dan jenis-jenisnya. Di hadis al-muttarib ini termasuk dari cacat-cacat hadis. Kata beliau, wa ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun inda Uhayli al-Fann, dan yang memiliki ikhtilaf sanad, perbedaan pada sanad atau matan. Muttaribun, dia adalah disebut sebagai hadis muttarib, hadis yang goncang. Inda Uhayli al-Fann, di sisi ahli dari cabang ilmu ini, di sisi dari ahli ilmu al-hadis. Lanjut penjelasan saya. Thumma qala rahimahullahu al-wawu atifah wal muradu wal qismu khamisu wal ashruna mimma dzakara fi hadhihi manzumatin wal hadithul muttaribu haitsu annahu dhu ay sahibul ikhtilafi atlaqan nazimu ikhtilafa wa muraduhu ikhtilafi muksiru yakunu fi sanadi dzalikal hadisu wa hadha huwa ghalibul ittirabi au
hasala ikhtilafu fi matni wahidun Ya? wahidin fayadrubu ba'duhu ba'dan aw yahsulu ikhtilafu fi sanadi wal matni fahadha idha hasala ma'a takafi'u Takafu. takafi'u Hah? ma'a takafu'u Kenapa dong? takafu'i turuki ala al mukhtalafi alaihi aw kana mimman yattarifu fi hadisihi min al maqbulaini maqbulina aw kana Sayyi'ul hifz. wa huwa al-muttaribu inda uhailil fanni ay ahli al-ilmi al-hadisi wa sagara ahla lil wazani la li ghairi dhalika Ulang lil wazni la li ghairi dhalika. Harus banyak latihan baca kitab. Kalau kentara sekali ini udah tahun kedua masih begitu cara bacanya. Aib, terlalu banyak main. Kelihatan orang yang seperti itu banyak main. Kemudian selanjutnya kata beliau menjelaskan bait syair di atas adalah waw, kata beliau waw atifah, waw atof, dan yang diinginkan darinya adalah jenis dan dia termasuk jenis yang ke-25 mimma adukiko fi hadhil mandhumah, yang dari apa yang disebutkan oleh manzumah ini, bait-bait syair ini, yaitu Manzumah al-Baikuni. Dan dia adalah hadis al-muttarib. Hadis yang goncang. Haitsu annahu dhu, tatkala dia dhu ay sahib, pemilik atau yang memiliki, ikhtilaf, perbedaan. An-Nazim Al-Imam Al-Baikuni menggunakan kata ikhtilaf, menggunakan kata ikhtilaf, dan yang diinginkan darinya wa muraduhu ikhtilafun mu'athar yaqduhu fi sanad dalikal hadis. Yang diinginkan adalah adanya perbedaan atau penyelisihan mu'athir yang berpengaruh, yaqdahu yang mencacati, fi sanad dalikal hadis yang mencacati sanad hadis tersebut. Jadi sampai sini dipahami bahwasanya jika ada perbedaan pada sanad akan tetapi tidak mencacati, maka itu tidak termasuk dari al-muttarib. Al-muttarib yang diinginkan adalah adanya perbedaan yang berpengaruh dan dia mencacati sanad, maka itu muttarib. Kemudian selanjutnya wahada, dan ini huwa ghalibul ittirab. Kebanyakan keguncangan terjadi, ittirab yang banyak terjadi yaitu pada sanad. Au hasal al-ikhtilaf fi matnin wahid, atau terjadi ikhtilaf, perbedaan, penyelisihan pada satu matan yang sama. Fayadribu ba'dahu ba'dan, maka bertentangan antara satu riwayatnya dengan riwayat yang lain. Au yahsulul ikhtilaf fi sanadi aw matan, atau terjadi perbedaan, penyelisihan pada sanad dan matan sekaligus. Jadi sampai sini sudah 3 jenis yang kita ketahui. Al-muttarib pada sanad, al-muttarib pada matan,
dan yang ketiga al-muttarib pada sanad dan matan secara bersamaan. Selanjutnya kata beliau, fahada, maka hal ini idza hasala, apabila terjadi ma'atakafu itturuki alal mukhtalafi alaihi, jika terjadi bersamaan dengan samanya jalur atas al-mukhtalaf, si maf'ul bati yang diperselisihkan padanya, au kana mimman yattaribu fi hadithihi minal maqbulin, atau hal tersebut terjadi dari orang yang goncang pada hadisnya, akan tetapi dari rawi yang makbul, rawi yang diterima. Au kana sayyul hifdz, atau ia terjadi pada rawi yang jelek, buruk hafalannya, maka dia disebut sebagai fahwal muttaribu inda uhailil fan, maka hadisnya disebut sebagai hadis yang goncang, al-muttarib di sisi ahli ilmi hadis, ahlu ilmi al hadis, yaitu di sisi ahlu ilmu al hadis. Wa saggara al ahl, dan di saggara, di tasghir, sudah lewat di pelajaran bersama kalian anwanul dzarf. Bentuk fu'ail yaitu bentuk tasghir. Maka kata beliau wasaggara ahl, kata ahlun di tasghir kata ahl jadi uhail, sebagaimana di bait syair, itu untuk kepentingan wazan, bukan untuk selainnya, yang sampai dianggap bahwasanya ahli yang kecil. Tidak seperti itu diterjemahkan, tetap diterjemahkan sebagai ahli dalam fan ini, ahli ilmu hadis, bukan, tidak diterjemahkan sebagai isim tasghir. Makanya Syekh sebutkan bahwasanya dia ditasghir hanya untuk kepentingan wazan bait syair, bukan untuk selainnya. Lanjut. Summa qala rahimahullah ta'ala wa hasilu kalamihi anna al-muttariba inda ahli al-fanni huwa ma hasala ikhtilafu fi sanadihi aw matnihi wa hadha ghairu muharrarin haitsu annahu laisa kullu ikhtilafi fi sanadi aw al-matni yu'addu bil hadithu muttariban kama sabaqa wa ya'ti mazidu idohin lahu insyaallah. Selanjutnya kata beliau hafizahullah, wa hasilu kalamihi, hasil atau kesimpulan dari ucapan beliau di atas adalah bahwasanya al-muttarib di sisi ahli ilmu al-hadis, dia adalah apa yang terjadi perbedaan pada atau penyelisihan pada sanad dan matan, atau matannya terjadi perbedaan penyelisihan pada sanad dan matannya. Akan jelas nanti ketika disebutkan jenis-jenis dan contoh-contohnya. Wa hadza ghairu muharrar, dan ini tidak begitu jelas ketika disebutkan apa yang terjadi penyelisihan pada sanad dan matan, katanya maka itu disebutkan sebagai al-muttarib. Dan kata beliau Syabul Hasan hafizahullah taala, ini tidak begitu jelas, karena haitsu annahu laisa kullu ikhtilafin fi sanad wal matn yu'addu bihi hadits muttariba, karena tidak semua yang terdapat perselisihan atau perbedaan pada sanad dan matan yu'addu dianggap dengannya hadis muttarib, tidak semua adanya perselisihan dianggap sebagai hadis muttarib, sebagaimana yang telah berlalu bersama kita bahwa di sana terkadang ada riwayat didapati bahwasanya seorang rawi menyelisihi, ada penyelisihan juga pada rawi yang lebih kuat darinya, maka ia disebut sebagai hadis syadz, bukan muttarib. Mungkin ini yang dimaksud oleh Syekh di sini, dan jenis-jenis yang lain juga.
kama sabaq, sebagaimana telah berlalu penyebutannya. Wa ya'ti mazid idah lahu, dan akan datang tambahan penjelasan bagi hadis muttarid insyaallah taala. Lanjut. Qala rahimahullah ta'ala wa tahrimu anna al-ittiraba yaqa fil matni wa fis sanadi wal ittirabu fis sanadi lahu ahwalun. Kenapa ya kok tadi? Yaqa fil matni. Hah? Gimana? Apa artinya? Selma dia atau Madura? Jadi bacanya? Baca. Annal ittiraba yaqa'u fil matni wa fis sanadi wal ittirabu fis sanadi lahu ahwalun. Selanjutnya kata beliau wa tahriruhu huraian atau penjelasannya bahwasanya annal ittirab yaqa'u fil matni wa fis sanad. Ittirab itu terjadi dalam matan dan dalam sanad. Wal ittirabu fis sanad lahu ahwal, dan ittirab keguncangan dalam sanad itu terdapat atau terjadi dengan beberapa keadaan. Lanjut. Al-halul awwalu al-ikhtilafu al-qadihu ma'adami imkani tarjihi wa huwa al-hadithu alladhi ja'a ala al-awjuhi Kan ada alif lamnya. alladhi ja'a ala awjuhi mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwati ala makhrajin Hah? ala makhrajin wahidin la yatahammalu tilka al-awjuhi ma'a adami imkanu tarjihi bainaha. Kacau ya? Keadaan yang pertama adalah kemudian selanjutnya kata beliau di keadaan yang pertama, karena sebelumnya kata beliau al-ittirab dalam sanad itu dia memiliki banyak keadaan, dia memiliki beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah al-ikhtilaful qadih ma'adami imkanit tarjih, adanya perbedaan yang mencatati bersamaan dengan tidak mungkin untuk atau tidak bisa kita kompromikan, tidak bisa dikompromikan, tidak bisa diterjih. Wa huwa al-hadits alladhi jaa'a ala awjuhin mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwati ala makhrajin wahidin la yatahammalu tilka al-awjuhi ma'a adami imkani tarjihi bainaha. Dan dia adalah hadis yang datang, ada sebuah hadis yang dia datang dalam sisi atau dalam riwayat yang berbeda-beda, akan tetapi mutasawiyah. sama dari sisi kekuatannya, maksudnya diriwayatkan oleh rawi-rawi yang juga kuat, yang derajatnya sama dari sisi kekuatan. Ala makhrajin wahid, yang bersumber dari satu sumber. La yatahammalu tilkal aujuh, yang bersamaan dengan itu ia tidak mampu menanggung dari sisi yang berbeda-beda tadi, karena datang dari banyak sisi, akan tetapi itu tidak mampu untuk ditanggung. Rawinya juga kuat, akan tetapi ya kekuatannya tidak mampu untuk menanggung hal tersebut, bersamaan dengan tidak mungkin untuk ditarjih antara riwayat-riwayat yang atau sisi-sisi yang berbeda tadi. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah al-ikhtilaful qadih, akan datang nanti penjelasannya. Al-ikhtilaful qadih bighaddin nadhari 'an at-tarjih 'ala mukhtalafi alaihi. Keadaan yang kedua adalah
adanya perbedaan al-qadih yang mencacati bighaddin nadhari anit tarjih, akan tetapi kita tidak perlu melihat kembali dari sisi apakah ia bisa ditarjihkan, bisa dikompromikan atau tidak atas hadis yang diperselisihkan padanya. Wa huwa al-hadits alladhi ja'a ala awjuhin mukhtalifatin ala man qad ulima bi adami dhabtil asanidi aw kana sayyi'ul hifdz mutlaqan aw muqayyada. Dia adalah hadis yang datang dalam jalur atau sisi yang berbeda-beda bersamaan dengan atau di atas hal yang telah diketahui bahwasanya rawinya tersebut adami dhabtil asanid, dia tidak dhabat dalam sanad-sanadnya, au kana sayyi'ul hifdz, ataukah dia adalah rawi yang jelek hafalannya secara mutlak atau muqayyad. Maksud dari sayyi'ul hifdz mutlaqan itu dari awal hingga akhirnya ya memang ia jelek hafalannya, tapi kalau yang muqayyad itu kadang di awal dia baik hafalannya, akan tetapi di akhir keadaannya mungkin ketika bukunya hilang atau bukunya terbakar, maka telah dianggap sebagai rawi yang jelek hafalannya. Tawdihul hal al-awwal, penjelasan dari keadaan yang pertama yang kita sebutkan tadi, al-ikhtilaful qadih ma'a adami imkani tarjih, ma'adami imkani tarjih. Qauluna, ucapan kami, huwal hadis, yaitu dia adalah satu hadis akhraja ma law kana al-ikhtilafu fi haditsaini mukhtalifai sanad fa hadha la yu'addu ittiraba. Ucapan beliau huwal hadis, yaitu dia adalah satu hadis, maka hal ini tidak termasuk apabila perbedaan yang terjadi itu pada dua hadis yang berbeda dalam sanadnya, fahadha la yu'addu ittiraba, maka ini tidak dianggap sebagai ittirab, ya karena memang beda, ini hadis yang berbeda. Kita berbicara sekarang pada satu hadis yang sama dengan beberapa riwayat, beberapa jalur periwayatan. Jika terdapat perbedaan dari jalur periwayatan yang tersebut dalam satu hadis yang sama, maka ini akan bisa dianggap sebagai hadis yang muttarib. Selanjutnya kata beliau, qauluna alladhi ja'a ala aujuhin mukhtalifah, yang datang di atas sisi atau wajah yang berbeda-beda. Akhraja ma ja'a ala wajhin au aujuh muttafiqah, keluar dari apa yang datang di atas satu sisi, riwayat jalur periwayatannya hanya satu, maka ini tidak dianggap sebagai muttarib. Au aujuh muttafiqah, atau datang banyak riwayat tapi sama, tidak ada penyelisihan, tidak ada ikhtilaf dalam riwayat tersebut, maka itu juga tidak termasuk dari hadis yang muttarib. Selanjutnya kata beliau, qauluna mutasawiyah fil quwwah, sama dalam kekuatan. Apa maksudnya? Ai la yumkinu tarjih ba'daha ala ba'd, fa in kanat ghayru mutasawiyah wa amkanat tarjih rajjahna ba'daha ala ba'd, fa huna yantafi al-ittirab, fa rajih yakunu mahfuzan wal marjuh yakunu marduda. Pengertian yang dimaksud dari mutasawiyah fil quwwah adalah tidak mungkin untuk ditarjih antara satu dengan yang lainnya, antara satu jalur dengan jalur yang lainnya. Perlu dipahami, kita masih berbicara dalam satu hadis yang sama. Fa in kanat ghayru mutasawiyah, apabila dia tidak sama dalam sisi kekuatan, wa amkanat tarjih, dan mungkin untuk kita kompromikan atau kuatkan antara satu dengan yang lain, maka rajjahna ba'daha ala ba'd, maka kita kuatkan antara yang satu dengan yang lainnya.
Fahuna yantafi al-ittirab, maka setelah kita sudah kuatkan, maka yantafi al-ittirab, tidak lagi ada disebutkan sebagai hadis yang goncang, tidak lagi disebutkan sebagai hadis yang goncang ketika ada yang bisa dikuatkan. Berarti kesimpulannya secara ringkas dapat kita katakan, tatkala ada satu hadis datang dengan jalur yang berbeda, kemudian di antara jalur yang berbeda tersebut ada yang bisa dikuatkan, maka tidak lagi disebut sebagai hadis yang muttarib, tidak lagi disebut hadis yang muttarib. Yang muttarib ketika datang dalam jalur yang berbeda, kemudian ia sama dalam kekuatannya dan tidak bisa untuk dikuatkan, tidak mungkin untuk dikuatkan, maka ini disebut sebagai al-muttarib. Selanjutnya kata beliau, farajih yakunu mafudha wal marjuh yakunu magduda, maka setelah kita mampu untuk menguatkan salah satu dari jalur yang datang, yang rajih itu disebut sebagai hadis yang mahfudz, dan yang tidak rajih marjuh yakunu magduda, maka dia hadis yang ditolak. Selanjutnya kata beliau, qauluna ala makhrajin wahid, di atas, yaitu hadisnya berada di atas makhraj yang satu yaitu sumber, dia bersumber dari satu sumber, ai ittafaqatir riwayat, yaitu sama dalam riwayat-riwayatnya, ala makhrajin wahid, dari satu sumber, ai ala rawin wahid, yaitu dari satu rawi. Wa akhraja bihadza, dan yang keluar dari hal ini adalah ma law kana al-haditsu lahu makharij mukhtalifah kullu lafdhin an sahabi ma'a thubut fa hadza mukhtaliful hadits la yadkhulu fil ittirab. Yang keluar dari ala makhrajin wahid ini adalah apabila hadis tersebut memiliki sumber yang berbeda-beda. Setiap lafaz dari hadis tersebut dari sahabat yang berbeda, ma'athubut, bersamaan dengan tetapnya dia, maksudnya diterima, memang benar diriwayatkan dari sahabat tersebut. Fahada mukhtaliful hadis, maka ini disebut sebagai mukhtaliful hadis, bukan dari fil al-ittirab, bukan dari fil ittirab. Jadi ketika ada sebuah hadis misalkan datang dari sahabat Abu Hurairah, kemudian datang lagi jalur-jalur yang lain yang meriwayatkan yang juga sama dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh diriwayatkan oleh rawi-rawi yang lain yang sumbernya satu, makhrajin wahid, yakni Abu Hurairah. Ini contoh saja. Maka itu yang dimaksud dari al-muttarib. Adapun dari sahabat yang berbeda, maka ia disebut mukhtaliful hadis, bukan tidak termasuk dalam hadis yang ittirab. Contoh, misalu takribi alal muttarib, contoh untuk mendekatkan pemahaman kita dalam hadis tentang hadis muttarib. Kayyur wal hadis an Hammad ibn Salamah ala aujuhin mukhtalifatin fayarwihi Affan anhu an Thabit an Anas marfu'a wa yarwihi Ibnu Mahdi anhu an Thabit mursala wa yarwihi Ibnul Mubarak anhu an Anas mauqufa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hammad ibn Salamah, dari ala aujuhin mukhtalifah, dari banyak jalur, fayarwihi Affan anhu, maka Affan meriwayatkan anhu darinya, berarti Affan meriwayatkan dari Hammad ibn Salamah dari Sabit. Affan dari Hammad ibn Salamah dari Sabit dari Anas, sahabatnya berarti Anas, marfu'an, secara marfu' sampai kepada Nabi. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mahdi anhu, jadi Ibnu Mahdi dari Hammad ibn Salamah dari Sabit secara mursal. Wa yarwihi Ibnul Mubarak anhu, Ibnul Mubarak meriwayatkan darinya juga dari Hammad ibn Salamah dari Anas. Siapa ada selain situ? Aldi.
Dari Ibnul Mubarak, dari siapa? Hah? Anas, langsung. Mas Danu? Hilang, data yang mana dibaca? Contoh. Hah? Coba lihatkan dulu itu yang mana yang dibaca. Mungkin lagi pulang ke Jawa tadi. Wa yarwihi Ibnul Mubarak an Sabit. Itu dia, itu yang saya mau. Anhu an Sabit. Ibnul Mubarak anhu an Sabit. Hah? Iya. Wa yarwihi Ibnul Mubarak anhu an Sabit an Anas mauqufa. Yang dicetakan kita wa yarwihi Ibnul Mubarak anhu an Anas mauqufa, itu salah. Tambahkan wa yarwihi Ibnul Mubarak anhu an Sabit an Anas mauqufa. Jadi datang dalam 3 riwayat. Ini dalam hadis yang sama. Kenapa? Yang satunya marfu, yang satunya mursal, yang satunya mauquf. Yang satunya mauquf. Maka makhrajnya tetap satu. Makhrajnya tetap satu, yaitu dari Anas, yaitu dari Anas radhiyallahu anhu. Selanjutnya kata beliau, fa hadhihi aujuhun mukhtalifatun mutasawiyatun fil quwwati la yatahammaluha hadha rawil wahid. Maka riwayat ini, 3 riwayat di atas yang dari Hammad bin Salamah, ada yang marfu yaitu dari Affan, dari Hammad, dari Sabit, dari Anas, ada yang mursal dari Ibnu Mahdi, dari Hammad, dari Sabit, ada yang mauquf yaitu dari Ibnul Mubarak, dari Hammad, dari Sabit, dan dari Anas. Muttarid, goncang. Kadang diriwayatkan dalam secara marfu, kadang secara mursal, dan kadang secara mauquf. Maka kata beliau, sisi-sisi ini berbeda dan sama dalam kekuatannya, sama dalam kekuatan rawinya. La yatahammalu hadha rawil wahid. Yang rawi ini tidak mampu untuk menanggung perbedaan riwayat tersebut. Amma law kana rawi yatahammalul aujuh, adapun apabila seorang rawi itu dia mampu untuk menanggung perbedaan sisi-sisi periwayatan tersebut, masalan Az-Zuhri, sebagai contoh misalkan Az-Zuhri yang meriwayatkan dengan bentuk seperti ini, fala yakunu muttariban, maka dia tidak menjadi hadis yang muttarib, ya, karena memang Az-Zuhri tidak diragukan dalam kekuatan periwayatan beliau. Falaisa kullu ikhtilaf yu'addu tiroba, maka tidak semua yang ada perbedaan dalam riwayat maka ia dianggap sebagai muttarib. Dilihat lagi apakah rawinya mampu menanggung perbedaan tersebut atau tidak. Jika tidak, maka ia muttarib. Jika mampu, maka ia tidak teranggap sebagai hadis yang muttarib. Innama idza kana al-ikhtilafu shadidan yata'addaru ma'ahu al-tarjih bainal wujuhi wa taqdimi ba'dihha ala ba'd fa indaha yakunu qadihan fi sihhatil hadis mujiban li'ilalihi. Tiada lain apabila al-khilaf, penyelisihan itu sangat syadid, sangat keras, tidak bisa dirojihkan, yata'addaru ma'ahu tarjih, tidak bisa dirojihkan bainal wujuhi, antara sisi-sisi periwayatan yang ada, wa taqdim ba'diha ala ba'd, dan juga tidak bisa dikedepankan antara satu jalur dengan jalur yang lain, fa indaha yakunu qadihan, maka ia menjadi hadis yang cacat dalam kesahihan hadisnya, mujiban li'ilalihi, mengharuskan ia dianggap sebagai hadis yang memiliki cacat, yaitu muttarib, yaitu muttarib. Kita insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.